Rekam jejak rakyat dalam konstitusi. Dalam sejarah Indonesia, kata rakyat selalu diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Namun, penelusuran tekstual terhadap dokumen hukum tertinggi negara, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945, memperlihatkan dinamika yang menarik. Pada desain awalnya yang disahkan pada Agustus tahun 1945, naskah asli UUD tahun 1945 disusun terutama untuk membentuk kerangka dasar penyelenggaraan negara yang baru merdeka. Dalam dokumen tersebut, kata rakyat tercatat muncul sebanyak 28 kali. Sebagian besar ketentuan konstitusi pada saat itu memang lebih berfokus pada pembentukan lembaga-lembaga negara, pembagian kewenangan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Puluhan tahun kemudian, reformasi membawa Indonesia memasuki proses perubahan konstitusi melalui 4 tahap amandemen pada periode tahun 1999 sampai 2002. Hasilnya, UUD tahun 1945 mengalami perubahan yang sangat besar. Jumlah pasal bertambah dengan tujuan hak-hak konstitusional warga negara diperluas, mekanisme checks and balances diperkuat, serta berbagai lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Daerah dibentuk. Namun, di tengah semakin tebalnya naskah konstitusi tersebut, frekuensi penyebutan kata rakyat justru berkurang menjadi 14 kali. Secara tekstual, perubahan dari 28 menjadi 14 kali menunjukkan bahwa penambahan isi konstitusi tidak diikuti dengan meningkatnya penyebutan istilah rakyat yang memperkuat posisi rakyat di negara ini. Sebaliknya, sebagian besar penambahan pasal diarahkan pada pengaturan mekanisme kelembagaan pemerintah, distribusi kewenangan antar lembaga, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, serta hubungan antar organ negara. Dengan demikian, secara struktur, konstitusi pasca amandemen menjadi jauh lebih rinci dalam mengatur bagaimana negara bekerja daripada memperkuat posisi rakyat di negara ini. Pergeseran praktik ketatanegaraan. Terlepas dari perkembangan konstitusi tersebut, kritik terhadap praktik ketatanegaraan Indonesia tetap muncul. Banyak kalangan menilai bahwa dalam praktiknya, proses penyusunan kebijakan publik masih lebih didominasi oleh dinamika antar elit dibandingkan dengan partisipasi masyarakat secara bermakna. Keterlibatan publik seringkali berlangsung pada tahap formal melalui konsultasi atau uji publik. Sementara keputusan strategis tetap ditentukan oleh aktor-aktor yang memiliki kewenangan konstitusional. Akibatnya, berbagai kebijakan penting kerap memunculkan perdebatan karena dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi prosedural belum selalu diikuti oleh demokrasi partisipatif yang memberikan ruang luas bagi rakyat untuk memengaruhi arah kebijakan negara. Kebijakan pemerintahan dan tantangan kesejahteraan. Perjalanan pemerintahan Indonesia menunjukkan bahwa setiap presiden memiliki orientasi pembangunan yang berbeda. Pada masa Presiden Soeharto, pembangunan ekonomi dan industrialisasi berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Namun, keberhasilan tersebut juga diiringi sentralisasi kekuasaan, terbatasnya partisipasi masyarakat, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kemudian menjadi salah satu penyebab melemahnya legitimasi pemerintahan menjelang reformasi. Pada masa Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, fokus pemerintah bergeser pada pemulihan demokrasi, reformasi kelembagaan, dan desentralisasi pemerintahan. Berbagai perubahan mendasar berhasil diwujudkan, tetapi persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pembangunan, pelayanan publik, dan korupsi tetap menjadi tantangan nasional. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkuat berbagai program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, dan bantuan operasional sekolah. Stabilitas ekonomi relatif terjaga, namun kesenjangan pendapatan, tingginya biaya hidup, kualitas pendidikan, serta layanan kesehatan yang belum merata masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada era Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, digitalisasi pelayanan publik, dan berbagai program bantuan sosial menjadi prioritas utama. Infrastruktur berkembang pesat dan konektivitas meningkat, tetapi sejumlah kebijakan strategis juga menuai kritik terkait proses pembentukannya yang dinilai belum sepenuhnya partisipatif. Selain itu, persoalan ketimpangan ekonomi, kualitas lapangan kerja, serta daya beli masyarakat masih menjadi tantangan.
Memasuki pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mulai menjalankan berbagai program prioritas seperti makan bergizi gratis, penguatan ketahanan pangan, swasembada energi, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi keberhasilannya masih bergantung pada efektivitas pelaksanaan, transparansi anggaran, pengawasan yang kuat, dan pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, setiap pemerintahan telah menghadirkan berbagai kebijakan dan capaian penting. Namun persoalan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kepastian lapangan kerja, korupsi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Dampak terhadap masyarakat. Berbagai persoalan tersebut memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Penyusunan kebijakan publik yang belum sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Masyarakat seringkali berada pada posisi sebagai pelaksana kebijakan, sementara ruang untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan masih terbatas. Hal tersebut terlihat dalam berbagai kebijakan ekonomi, perpajakan, pembangunan nasional, maupun pengelolaan sumber daya negara yang sering memunculkan perdebatan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran. Di sisi lain, masyarakat tetap memikul berbagai konsekuensi dari setiap keputusan pemerintah, baik dalam bentuk beban ekonomi, perubahan regulasi, maupun dampak sosial jangka panjang. Generasi muda menjadi kelompok yang paling merasakan konsekuensi tersebut, karena mereka akan mewarisi hasil dari kebijakan yang dibuat saat ini. Tantangan seperti kesempatan kerja, kualitas pendidikan, daya saing sumber daya manusia, serta keberlanjutan fiskal negara akan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang dibangun hari ini. Amandemen kelima UUD tahun 1945, versi Sekolah Negarawan. Sebagai respons atas berbagai kritik terhadap praktik ketatanegaraan Indonesia, Sekolah Negarawan mengajukan sebuah gagasan yang disebut Amandemen kelima UUD tahun 1945. Rancangan ini berangkat dari pandangan bahwa konstitusi Indonesia perlu mengalami perubahan paradigma, yaitu dari konstitusi yang berfokus pada pengaturan kelembagaan negara menuju konstitusi yang secara tegas menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh penyelenggaraan negara. Dalam rancangan tersebut, rakyat tidak lagi diposisikan semata sebagai pihak yang memilih wakil melalui pemilihan umum, melainkan sebagai pemilik kedaulatan mutlak yang menjadi sumber utama seluruh legitimasi kekuasaan negara. Seluruh lembaga negara dipandang hanya sebagai pelaksana mandat rakyat yang kewenangannya dibatasi oleh konstitusi dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan melalui mekanisme yang memberikan ruang partisipasi publik secara lebih luas. Salah satu karakteristik yang paling menonjol dari rancangan amandemen kelima versi Sekolah Negarawan adalah penggunaan istilah rakyat secara jauh lebih dominan dibandingkan seluruh versi UUD tahun 1945 sebelumnya. Apabila naskah asli UUD tahun 1945 menyebut kata rakyat sebanyak 28 kali dan naskah hasil amandemen tahun 1999 sampai 2002 menyebutkannya sebanyak 14 kali, maka rancangan ini menggunakan kata rakyat sebanyak 244 kali. Peningkatan tersebut dimaksudkan sebagai penegasan bahwa seluruh norma konstitusi diarahkan untuk melindungi, memberdayakan, dan menjamin kedaulatan rakyat dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Menurut konsep yang dikembangkan Sekolah Negarawan, perubahan tersebut bukan sekadar persoalan jumlah penyebutan suatu kata, melainkan simbol perubahan filosofi ketatanegaraan. Konstitusi diharapkan tidak hanya menjadi pedoman pembagian kekuasaan antar lembaga negara, tetapi juga menjadi instrumen yang memastikan setiap kebijakan publik selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, ukuran keberhasilan negara tidak lagi semata-mata ditentukan oleh stabilitas politik atau pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh meningkatnya kesejahteraan, keadilan, dan kualitas hidup masyarakat. Rancangan tersebut juga mengedepankan prinsip bahwa setiap penggunaan kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara langsung kepada rakyat. Oleh karena itu, mekanisme transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, pengawasan terhadap penyelenggara negara, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara ditempatkan sebagai elemen utama dalam desain konstitusi yang diusulkan.
Perlu dipahami bahwa amandemen kelima UUD tahun 1945 versi Sekolah Negarawan merupakan sebuah usulan atau rancangan konstitusi, bukan bagian dari UUD tahun 1945 yang saat ini berlaku di Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia masih menggunakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil perubahan pertama sampai perubahan keempat. Dengan demikian, gagasan tersebut merupakan tawaran konseptual mengenai arah pembaruan konstitusi yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.